Halo Taurus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang kelanjutan cintamu ya, kisah cintamu selanjutnya gitu ya. Dan ini adalah pembacaan secara umum, jadi bisa resonate di kamu, bisa aja enggak ya. Jadi sesuaikan dengan apa yang kalian alami, karena banyak energi yang saya tarik di sini ya. Dan ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan yang mengalami ini gitu. Kalau kalian ingin dibacakan secara pribadi ya, kontak saya di nomor saya, nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini, di bawah video ini atau di atas video ini, atau jika kurang jelas kalian lihat aja di kolom deskripsi di bawah judul video ini. Kemudian dan itu kalau personal reading itu berbiaya ya. Banyak yang nanya-nanya sih. Oke. Di sini ada 10 kartu, saya kombinasi ada bottom of the deck dari oracle ya untuk pesan angelnya. Oke, saya baca satu-satu dulu ya. Bottom of the deck sebagai pelengkap dari pembacaan ke 10 kartu ini. Oke, yang pertama ada King of Swords ya. Berapa dari kalian ya sudah merasa sadar diri gitu ya, bahwa dalam hubungan ini kalian tuh perlu ada tindakan atau kalian harus mengambil tindakan apa ya, kebijakan gitu ya, untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri. Jadi kalian mulai tegas gitu ya. Beberapa dari kalian ini, kenapa kalian tegas? Karena mungkin kalian sedang berdealing dengan cinta segitiga, atau kalian sedang berada di ini hubungan toksik gitu. Jadi kalian sedang healing untuk beranjak dari hubungan yang toksik itu gitu. Atau ada sesuatu masalah dalam hubungan kalian, atau yang berkaitan yang terjadi dalam kehidupan kalian yang bikin kalian tuh lebih meningkatkan kualitas diri dengan berpikir yang bijaksana gitu ya, untuk lebih meningkatkan manajemen diri gitu. Jadi apapun yang masalah yang terjadi sama kalian tuh, kalian lebih bijaksana menindaklanjutinya gitu ya. Untuk yang sudah berumah tangga, mungkin ada problem pekerjaan gitu ya, yang bikin kalian tuh sering ada kesalahpahaman dengan pasangan ya. Ini tuh kalian sudah mulai tegas sama diri bahwa kalian gak mau lagi berdebat gitu ya. Kalian gak mau lagi menciptakan suasana yang runyam, bikin pusing gitu ya. Jadi kalian lebih gimana ya, fokus pada perubahan diri gitu, supaya ketika ada masalah kalian tuh sudah tidak mau meribetkannya lagi gitu, membesar-besarkannya gitu ya. Dan apalagi dalam hubungan di sini, terutama dalam hubungan, kalian mulai tegas pada diri dan kalian membuang sifat-sifat toksik kalian sendiri gitu ya, dan kalian mulai membersihkan hati kalian. Kemudian kalian fokus untuk menciptakan suasana yang lebih menyenangkan bersama pasangan. Untuk kalian yang sudah masih berpacaran atau mencari pasangan ya, yang sudah berpasangan dulu ya, yang sudah berpacaran gitu, kalian ini mungkin ada yang cinta segitiga atau berada di hubungan toksik. Kalian sedang ingin mengambil ketegasan untuk meninggalkan hubungan toksik itu, untuk beranjak kepada, sepertinya saya lihat beberapa dari kalian tuh sudah memiliki target baru gitu. Jadi sedang proses healing untuk menerima orang baru gitu ya. Jadi ini kalian akan kalau yang masih jomblo, kalian akan bertemu dengan seseorang baru yang akan memulihkan kondisi sakit kalian terhadap masa lalu gitu ya. Dan di sini yang paling utama itu ya, siapapun yang datang atau apapun yang terjadi, kalau kalian sendiri belum ada kesadaran diri untuk bijak terhadap diri sendiri ya, otomatis hubungan selanjutnya tuh gak bakalan baik gitu. Tetap aja masih toksik karena kalian masih membawa-bawa masa lalu, atau kalian belum merubah diri kalian gitu ya, mengintrospeksi gitu ya. Lebih banyak mengintrospeksi. Saya melihat di sini energinya Taurus nih banyak introspeksi mereka, karena mereka ini orangnya tidak tenang. Mereka nggak mau berada di situasi yang
begitu-begitu terus. Mereka tuh maunya cepat ada perubahan, nggak mau berlama-lama dalam ketoksikan. Makanya dia tuh selalu ada kebijakan baru untuk dalam memanage diri dia gitu, supaya semakin hari ini masalah yang saat ini saya rasakan atau saya alami harus selesaikan hari ini juga gitu. Harus saya pikirkan hari ini juga, karena besok saya harus pikirkan yang lain lagi. Itu Taurus ya. Jadi setelah kalian healing, setelah kalian mulai sadar diri, introspeksi, kalian akan menemukan seseorang yang lebih baik ke depan. Jadi kalau kalian yang sudah berpacaran terus kalian berada di hubungan toksik ya, saya rasa beberapa dari kalian akan memilih meninggalkan hubungan toksik itu, karena kalian sudah nggak mau lagi, kalian tuh udah peluh dan lelah gitu ya. Apaan sih gitu, kalian tuh seperti udah bosan gitu, pastiu, kalau orang Ternate bilang tuh pastiu. Jadi ke depan setelah kalian healing nanti kalian bakal menemukan orang baru. Dan kalau kalian masih ingin menjalin hubungan dengan orang lama, saya rasa perubahan itu jangan kamu tunggu dia berubah untuk kamu, tapi kamulah yang harus introspeksi dan sadar diri. Atau maksudnya saya begini, bukan saya menyalahkan kamu ya, karena kamu itu orang yang cerdas. Jadi kamu pahamlah apa yang saya maksud di sini. Dengan menciptakan ketegasan terhadap diri sendiri ya. Saya nggak mau diperlakukan seperti ini, nggak bisa dong ya. Itu bagus ya, supaya nanti itu bukan berarti kamu menuntut dia ya untuk berubah untuk kamu. Nggak bakalan orang itu bisa berubah untuk kita. Jarang-jarang ya, ada tapi jarang, dan itu sulit, agak sulit ya. Tapi yang saya lihat dari Taurus itu ya, mereka itu sering melakukan perubahan tuh dari dirinya sendiri gitu. Jadi dia suka menciptakan suasana baru. Jadi yang biasanya dia morat-marit ketika ada masalah gitu, dia kacau, dia suka berdebat gitu ya, dia lebih meneduhkan dirinya, dia lebih menenangkan dirinya ya, dia mengalihkan suasana gitu, pandai mengalihkan suasana. Jadi dia selalu menciptakan diri dia yang baru, sehingga pasangannya terkoneksi, dan akhirnya pasangannya tuh seperti terhipnotis untuk ikutan berubah gitu. Kamu ngerti kan? Jadi akhirnya hubungan ini akan berjalan langgeng gitu ya, dan mulus aja kalau kalian pakai cara seperti itu ya. Saya salut sama kalian ya Taurus. Jadi kamu sudah punya manajemen baru akibat dari pelajaran yang kamu ambil dari masa lalu yang toksik itu gitu. Oke, kemudian di The Tower, beberapa dari kalian mungkin ada mengalami satu keterpurukan besar-besaran gitu ya. Mungkin ada yang mengalami putus cinta, atau ya ada problem besar yang membuat kalian tuh sangat terpuruk gitu, baik dari sisi ekonomi ya, dari sisi mental, pikiran dan perasaan itu kalian sangat down ya, down banget. Tetapi justru kedownan inilah yang membuat kalian tuh bangkit kembali. Yang seperti saya bilang tadi ya, karakter Taurus itu dia nggak mau stagnan berlama-lama di situasi yang toksik. Bodoh itu, bagi dia itu hal yang bodoh. Makanya The Tower Moment, dengan adanya The Tower Moment dalam kehidupan dia, akhirnya justru itu menjadi kayak satu bongkahan batu ya, yang harus dia injak untuk dia melompat ke tempat yang baru gitu ya, seperti tumpuan gitu. Setiap masalah yang datang yang menghancurkan dia itu justru dia jadikan tumpuan untuk lebih maju lagi, lebih fresh lagi ke depan. Oh nggak bisa saya, kalau yang ini saya sudah mengalami hal ini, ke depan saya nggak mau yang kayak gini lagi. Otomatis saya harus lebih meningkatkan manajemen diri saya supaya ke depan saya nggak mengalami hal-hal seperti ini lagi gitu. Kamu semakin tegas, itu bagus. Kemudian setelah kalian bangkit lagi, di sinilah akan ada kestabilan dalam kehidupan kalian, baik dalam sisi finansial maupun
sisi mentalitas dan strategi gitu. Kalian mulai stabil gitu. Bahkan strategi kalian tuh makin mengular gitu. Lincah ya, makin kayak ular kalau lari kan, ular minyak tuh, ular besi. Kalau lari itu kan lincah banget. Biar ditusuk pakai besi pun dia belum tentu lecet ya, karena dia berminyak dan dia licin. Itu jadi strategi kalian tuh semakin lincah ke depan untuk memanage problem kehidupan gitu ya. Penyelesaian masalah itu kalian cepat sekali gitu ya, cepat sekali dalam penyelesaiannya gitu. Oke, kita masuk di Ten of Cups. Di sini kenyamanan tercipta dalam kehidupan kalian ya. Akhirnya kenyamanan, kecerdasan kalian memanage diri kalian ini justru membawa kalian kepada kenyamanan hidup yang sebenarnya yang kalian inginkan selama ini. Kalian mulai datar aja terhadap masalah, kalian gak emosi lagi kayak dulu ya. Kalian sudah gak mau respect hal-hal kecil yang gak penting banget itu. Jadi hidup kalian tuh mulai nyaman, tenang, aman, damai, tentram, sejahtera bahkan ya. Sejahtera, kenapa saya bilang sejahtera? Karena orang-orang sejahtera itu mereka pikirannya tenang ya. Mereka tahu membawa diri mereka dan mengatur diri mereka, dan mereka tahu memanage aktivitas mereka gitu ya secara tertata gitu. Aktivitas tenaga maupun pikiran gitu. Jadi apapun yang terjadi kepada mereka tuh mereka fine aja gitu ya. Jadi kalian akan berada di posisi aman. Jadi kalau dalam diri kamu sudah bahagia ya, yang akan datang pun orang-orang yang positif ya. Percintaan kalian ini akan semakin membaik, semakin membahagiakan. Beberapa dari kalian akan bertemu dengan seorang yang mungkin berdealing dengan seorang yang lebih tua, lebih dewasa, lebih bijaksana. Inilah yang mendukung dia juga, energi dia juga mendukung ketentraman kamu gitu, kenyamanan kamu dan ketenangan kamu. Energi dia itu justru memancarkan energi-energi positif yang mendongkrak kamu untuk tetap semangat dan tidak tidak lembek lagi kayak dulu gitu ya, kek dulu gitu. Kemudian kita masuk ke bottom of the decknya ada Six of Swords. Seseorang yang baru ini yang datang untuk kalian yang masih mencari cinta atau yang melepas dari hubungan toksik itu. Seseorang akan membawa kamu ya. Dia datang untuk menarik kamu kepada kehidupan baru yang nantinya kamu akan mengalami sesuatu hal yang lebih baru, yang lebih plong gitu ya, lebih balance gitu. Dan kamu akan berkata sama diri kamu bahwa inilah kehidupan yang saya cari, inilah kehidupan yang saya inginkan gitu. Jadi nyaman aja, tentram aja, damai aja hati kamu itu gitu ya. Kemudian beberapa dari kalian yang masih bernostalgia gitu ya, masih mengingat masa lalu, masih menginginkan cinta lama kalian. Coba kalian teliti dulu deh ya. Apakah dalam hubungan kalian selama ini itu lebih banyak toksiknya, lebih banyak menyakitkan, ataukah masih bisa diseimbangkan dengan kebaikan-kebaikan dia? Kalau lebih banyak toksiknya, lebih baik kamu pakai logika gitu. Makanya saya sering berpesan bahwa kalau boleh dalam mencintai itu kita menggunakan 20% cinta dan 80%-nya adalah logika, supaya kalian bisa menilai orang yang sangat kalian dambakan ini apakah dia pantas dipertahankan atau tidak gitu. Tapi kalau kalian merasa, beberapa dari kalian masih bisa ditolerir lah. Jadi kalau kalian menginginkan cinta lama kalian kembali ya itu bakal terjadi, karena di sini ada Six of Cups ya. Di selanjutnya tuh kisah itu akan terulang kembali sama kalian, tapi dalam energi baru kalian. Jadi
lebih damai lah. Kalian berdua tuh lebih damai dan lebih saling introspeksi gitu ya, saling berkompromi gitu dalam segala hal gitu, lebih saling terbuka, lebih saling berbagi gitu ya. Kemudian beberapa dari kalian ini ada perbedaan usia, perbedaan suku, perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir, perbedaan pandangan, cara pandang, atau perbedaan tempat tinggal ya. Jarak kalian yang jauh, ada hubungan LDRan di sini, ada perbedaan agama ya. Saya melihat di sini semuanya bisa kalian bisa kalian kompromikan ya. Dan kalau kalian merasa galau dengan perbedaan itu ya, beberapa dari kalian mungkin lebih tua ya, ada yang berpacaran sama berondong, ada yang berpacaran dengan yang sudah lebih tua, atau apapun itu perbedaan di antara kalian. Saya rasa karena ada destar di sini, jadi kalian akan bisa menyatukan pendapat, bisa bisa bermusyawarah, bisa berkompromi, dan hasilnya akan sesuai dengan harapan-harapan kalian. Karena di sini ada destar ya. Kalau kalian mau gitu, kalian mau menyatukan kembali hubungan kalian ini, berjuang kembali, ya otomatis ya harus balance lah ya, harus ada balancing gitu ya. Kalau kalian masih mempertahankan ego kalian masing-masing, ya udah, berarti kalian nggak bakalan klop selamanya gitu. Tapi saya melihat di sini ada kesadaran diri dari dia juga, dari pihak dia juga, sehingga dia mau berkompromi dan akhirnya masalah ini akan terclearing dengan baik gitu. Bahkan ke depan, masa depan kalian tuh akan lebih cerah ya, hubungan kalian akan lebih baik lagi ke depan, lebih konsis, lebih solid ya, dan lebih happy. Selamat ya untuk kalian yang sudah sangat berjuang untuk mempertahankan atau menyatukan perbedaan. Kemudian di Three of Swords, sama di sini ada yang masih terngiang-ngiang dengan luka lama, rasa kecewa yang pernah bertubi-tubi dia rasakan. Ya, seringkali dia suka mengungkit-ngungkit nih. Nah, ini yang akan jadi masalah gitu. Ada yang kecewa di sini. Ya, tapi kekecewaan kalian yang itu ya sebenarnya hanya untuk memberitahukan kalian bahwa kalian harus menghindar dari situasi seperti itu. Ya, meninggalkan apapun yang mengecewakan, apapun yang menyakitkan, dibuang aja dari otak kalian gitu. Ya, ada cinta segitiga di sini, tapi itu cuma sebentar aja. Ya, paling kalian putus tapi nyambung lagi. Ya, hanya ada orang ketiga, mungkin ada ada yang kurang sepakat, atau ada pihak ketiga yang kurang menyukai hubungan kalian, atau ada yang memprovokasi ya, atau memang ada kehadiran orang ketiga yang membuat kalian harus break, atau ini hanya kecurigaan kamu saja gitu ya. Jadi kontrol diri kamu ya, karena di atas Three of Swords itu ada Four of Pentacles. Jadi saya lihat di sini kalian bisa masih bisa ditolerir gitu. Problem ini tuh masih bisa diterima dan bisa ditolerir ya, sehingga walaupun ada break sementara ya, ada break tapi akan balik lagi, dan yang ke depan itu akan menjadi lebih baik ya. Jadi kalaupun ada terjadi masalah-masalah, kalian tuh karena kalian sudah bijaksana, jadi
kalian akan menganggap itu hanya hal kecil, itu masih bisa diselesaikan. Yang penting itu bukan masalah, yang penting itu bukan problemnya, tetapi penyelesaiannya. Kalian berpikir seperti itu karena cinta kalian tuh terlalu kuat gitu. Jadi kekecewaan yang akan datang itu kalian sudah menganggap itu hanya kekecewaan kecil yang gak penting untuk dibahas, gak penting untuk baperin gitu ya. Kemudian di Emperor, beberapa dari kalian mungkin pasangan kalian ini cukup dewasa, jadi bertemu dengan kalian yang punya karakter agak keras gitu ya. Dia mungkin lebih kaku, tetapi kamu lebih hidup gitu. Kamu lebih rileks, kamu lebih lunak gitu. Jadi klop lah kalian. Ya, kalau kalian masih mencari cinta tuh nanti kalian bertemu dengan orang yang karakternya memang seorang pemimpin. Jadi kalau dalam keluarga itu dia benar-benar bertanggung jawab ya. Cuman dia agak kaku, tapi didukung dengan kecerdasan kalian dalam memanage kehidupan kalian. Akhirnya fine aja gitu ya, lancar-lancar aja. Apapun yang kalian rencanakan tuh bisa terrealisasi dengan baik gitu, bisa maksimal karena dia punya karakter pemimpin yang bertanggung jawab ya. Cuman dia agak kaku dalam manajemennya, dia kurang hafal, kurang mudeng gitu ya. Tapi karena kamu ini yang lincah banget ya, akhirnya kalian saling cocok ya. Akhirnya energi kamu mendukung energi dia gitu ya. Jadi di saat dia kurang kamu bisa tambah, di saat kamu kurang dia bisa tutupi gitu, bisa tambahin gitu, dia bisa lengkapin gitu. Kalian saling melengkapi dan ke depan percintaan kalian ini akan semakin membaik, semakin bijaksana gitu, adil. Untuk usaha pun kalian akan semakin makmur ya. Di bottom of the deck dari pesan oracle ada honeymoon, enjoy the bliss of a holiday time together. Jadi apapun yang kalian pikirkan, apapun yang kalian manage, apapun yang kalian tindak lanjuti di dalam setiap problematika dalam kehidupan kalian, itulah yang akan membawa kalian kepada kebahagiaan yang kalian impikan. Jadi saya melihat di sini ada honeymoon, jadi kalian mungkin happy ending, berakhir dengan bahagia gitu ya. Pada akhirnya kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang sesuai dengan yang kalian harapkan karena kalian mengusahakannya gitu. Kalau kalian gak mengusahakannya, cuma mengharapkan bintang jatuh dari langit, mengharapkan masalah itu selesai sendiri, gak mungkin ya. Itu gak mungkin karena kalian tahu caranya bagaimana mendapatkan bintang-bintang kamu itu, gimana caranya kamu mengangkat tangan kamu supaya sampai ke ya ibarat kata itu bintang ya, atau satu buah yang sangat matang, yang sangat menarik, indah dipandang mata dan rasanya tuh enak gitu ya. Bagaimana kamu bisa menggapai buah itu dan memetiknya, ya kamu tahulah caranya gimana supaya dia tetap utuh ya. Bagaimana caranya kamu memetik dia supaya dia nggak jatuh ke tanah gitu. Itu buah itu saya ibaratkan seperti kebahagiaan yang kamu harapkan gitu. Jadi cara hidup kamu, cara menggapai kamu gimana, itulah yang kamu dapatkan gitu. Kalau kamu salah petik, salah cara memetik, dia bisa jatuh dan lecet. Jadi kebahagiaan kamu tuh nggak perfect ya. Perfect yang saya maksud di sini berhubungan dengan kesyukuran kamu, kesyukuran diri ya. Jadi kalau kalian kalian hanya mau mendapatkan kebahagiaan tanpa rasa bersyukur, berarti kalian gak stabil ya. Nanti kalian gak bisa menikmati kebahagiaan itu
Padahal sudah susah payah loh kalian menggapai kebahagiaan itu. Setelah kalian dapat, kalian lupa bersyukur, kalian akan kehilangan kebahagiaan itu lagi, dan kalian akan kembali ke titik nol lagi gitu. Jadi bagaimana caranya kamu mempertahankan kebahagiaan itu? Ya, dengan rasa syukur. Bersyukur itu caranya gimana? Bukan cuman hanya mengucapkan kata alhamdulillah atau say syukur aja gitu ya. Tetapi caranya kamu gitu. Bersyukur tuh gimana? Misalnya ada orang ngomongin kamu, ya, kamu respect, atau bahkan kamu membalas mereka, itu berarti kamu nggak bersyukur. Kenapa saya bilang gitu? Karena seharusnya kamu bersyukur kalau orang ngomongin kamu, kebusukan kamu di luar. Ya mereka kan berdosa, ya. Kalau kamu diam, kamu syukuri, wah syukur saya diomongin, gitu. Syukur saya diomongin. Ya mereka yang berdosa, mereka yang lelah sendiri. Sementara kamu yang dapat amalnya, gitu. Ya jangan direspek hal-hal yang negatif itu. Pokoknya kunci kehidupan itu jangan merespek hal-hal yang gak penting gitu. Apapun yang orang melakukan kepada kita, kalau kita mau masuk ke suasana yang mereka ciptakan itu, kita akan kacau, kita akan jadi seperti mereka, dan kita bahkan berdebat dengan orang-orang yang bukan di level kita, yang seharusnya kita ini sudah tinggi, kita jatuh lagi gitu, karena kita terlalu respect dengan mereka gitu. Ya, jadi dalam usaha, bisnis ataupun percintaan, pihak luar, ya, hanya kamulah yang mengizinkan mereka masuk dalam pikiran kamu gitu. Mereka hanya kamulah yang bisa mengizinkan mereka mengganggu hubungan kamu. Kalau kalian sudah komit, dalam pikiran kalian itu cuma kita berdua aja, kita fokus ke ini, ke kita aja. Jadi siapapun yang membisikkan sesuatu ke telinga kamu, atau siapapun, mau keluarga ke apa, siapapun mereka, orang dekat ke, kalau selama itu mengusik kehidupan hubungan kalian, ya itu urusan mereka. Buat saya yang penting saya tetap connect sama pasangan saya. Buat saya yang penting saya masih tetap happy sama pasangan saya. Gitu. Jadi jangan direspect ya intinya. Karena kalau semakin kita respect, masalah akan semakin membesar dan kita akan berbaur dengan orang-orang seperti mereka-mereka itu. Dan level kita tidak akan naik, otak kita semakin buntu, dan kita tidak tahu apa lagi yang harus kita lakukan untuk merubah kehidupan kita agar menjadi lebih fresh, lebih maju, lebih berbahagia gitu. Itu yang saya maksud dengan kesyukuran diri. Mensyukuri ya dengan cara kita. Kalau kita paham caranya bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan, maka kebahagiaan itu akan terpelihara selamanya. Ya, jadi semakin kita bahagia akan semakin banyak godaan yang membuat kita tidak bahagia, mengganggu kita, kebahagiaan kita, ya. Tapi kalau kita sudah saya hosa. Kalau kita sudah tetapkan bahwa saya sudah mendapatkan kebahagiaan saya, tugas saya sekarang hanyalah bersyukur, bertawakal, berserah diri, berbuat segala kebaikan yang belum pernah saya lakukan. Ada banyak kebaikan yang belum kamu lakukan. Ngapain kamu sibuk dengan urusan-urusan yang gak penting banget, yang gak ada amalnya itu, ya. Oke, sudah aja deh, tapi konsen so buyar karena gak boleh kita berbicara di saat ajan. Kita harus berdoa dan kita diam dan kita menyiapkan waktu untuk sholat. Oke, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.